Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 30 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya, Anita Nawang. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Adipati Kembangjoyo, Bupati Pati Sudewo akan merenovasi pendopo dan sejumlah fasilitas di Kompleks Makam Situs Kemiri pada tahun ini. Situs Kemiri yang merupakan petilasan Kadipaten Pati mendapat perhatian khusus dari Bupati Sudewo. Sejak terakhir diperbaiki pada tahun 2010, sejumlah fasilitas di kawasan makam mengalami kerusakan. Di antaranya atap yang bocor, tempat wudhu yang rusak, jalan berlubang, dan lain sebagainya. Untuk itu, Pemkab Pati akan melakukan renovasi pada tahun ini. Perbaikan akan menyasar sejumlah titik seperti atap pendopo utama, aula di sekitar makam, kamar mandi, tempat wudhu, halaman makam, genuk kemiri, hingga kereta kencana yang menjadi bagian dari sejarah Kadipaten Pati. Rencana ini diharapkan mampu menjadikan Situs Kemiri sebagai destinasi wisata secara unggulan di Bumi Minatani, sekaligus menjadi media pembelajaran kedaerahan bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. Ini terakhir direnovasi tahun 2010. Jadi kondisinya sudah sangat memprihatinkan, banyak sekali yang rusak. Maka di tahun ini kami renovasi. Di antaranya adalah ini pendopo utama, nanti genteng, rengnya diganti, kemudian yang aula, tempat istirahat atau tempat berdiskusi di belakang sana, sebelah makamnya Adipati Kembangjoyo, itu juga direnovasi, kamar mandinya direnovasi, diganti yang bagus, tempat wudhunya direnovasi, di genuk kemirinya juga direnovasi, halaman di depan makam, di bawah pohon-pohon itu nanti juga akan kami pasang paving yang bagus, jadi lebih bagus, lebih indah. Jika kotor, gampang dibersihkan. Ia menambahkan upaya ini sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada Adipati Kembangjoyo dan putranya Tom Bronegoro atas perjuangan dan pengorbanan dalam memajukan Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Penutupan tambang galian C ilegal di wilayah Tanjung Rejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus mendapat respon emosional dari warga. Sebagai bentuk rasa syukur, warga menggelar aksi sujud syukur di perempatan jalan utama desa, sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kudus Samani Intakoris. Puluhan warga Dukuh Ngablak dan Dukuh Beji, Desa Tanjung Rejo, Kudus pada Kamis 26 Juni pagi melakukan aksi sujud syukur di perempatan jalan utama yang selama ini menjadi jalur truk-truk pengangkut galian ilegal. Selama lebih dari 3 tahun, ratusan truk berat melintas setiap hari di jalan desa mereka, meninggalkan debu, kebisingan, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, kami melihat kemarin keputusan Pak Bupati untuk menutup tambang ilegal yang di Desa Tanjung Rejo yang sekian tahun lamanya, alhamdulillah di bulan Islam ini saya merasa sama warga di RT di wilayah Dukuh Beji dan Dukuh Ngablak berbahagia sekali dan berterima kasih sekali kepada Bupati kita Bapak Samani Intakoris yang telah membuktikan kebijaksanaannya, keputusannya untuk menutup tambang ilegal, terutama yang berkaitan logung. Bagaimana logung itu 20 juta kubik itu dibutuhkan masyarakat banyak.
banyak dan ada tambang ilegal yang sudah berjalan sekian tahun, tapi alhamdulillah hari ini ditutup oleh Pak Bupati. Rasa terima kasih kami, syukur kami pada Allah SWT, makanya warga mengadakan acara sujud syukur di perempatan Ngablak ini. Harapan seterusnya seperti apa, Pak? Harapan seterusnya kami terutama jalan ini yang ilegal, tambang ilegal tetap ditutup. Tapi jalan yang kecil ini 5 meter yang tadinya tiap hari 500-400 truk lewat sini, ada yang truk yang 25 ton lewat sini, sangat mengerikan. Dan banyak yang jatuh, banyak korban yang jatuh. Apalagi kalau disiram lumpur yang terjadi. Ini sudah bertahun-tahun berjalan dan alhamdulillah Allah membuktikan dengan Pak Sam'ani membuktikan untuk menutup jalan ini. Menutup. Warga juga menyampaikan pengalaman mereka yang pernah mengalami intimidasi saat menolak aktivitas penambangan. Meski begitu, mereka memilih untuk bertahan melalui jalur damai dan terus berkomunikasi dengan pemerintah. Warga meminta agar jika aktivitas penambangan kembali terjadi, pemerintah dapat segera bertindak. Mereka juga berharap jalan desa yang sudah rusak segera diperbaiki. Itu kejadian pas baru saja disiram. Sempat Pak, kaki saya ya luka-luka lah, terus kendaraan saya ya sempat rusak. Ini terus harus dikasih uang. Enggak, dikasih uang langsung kabur, nabrak. Kesempatan, saya kan jatuh. Bu, yang paling dikeluhkan warga apa, Bu? Ada negalian sini sih, Bu? Yang dikeluhkan ini ya jalannya selalu licin, Pak. Setiap mau naik kendaraan tuh selalu pasti ada kejadian anak-anak, kalau bukan mbok-mbok ya mesti pen jatuhnya. Sering juga, Bu? Sering. Jatuh, Bu? Iya, sering, Pak. Sampai jalan selalu becek. Jalan kok nggak pernah, gimana ya Pak? Kalau kering, selalu disiram kan banyak debu, disiram, disaponi, gitu lah Pak. Nanti kalau kering lagi dikasih air lagi, jadi yang meresahkan itu Pak. Ya. Makasih Pak Bupati terima kasih. Aksi sujud syukur ini menjadi simbol bahwa suara warga bisa didengar jika disampaikan dengan cara yang tepat. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Untuk menekan angka pengangguran, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal kembali menggelar program relasi kerja atau rekrutmen massal dan pelatihan tenaga kerja. Kegiatan ini digelar serentak di 3 wilayah ex-Kawedanan, yakni Kendal, Weleri, dan Sukorejo. Untuk wilayah ex-Kawedanan Kendal, kegiatan dipusatkan di Aula Kantor Kecamatan Kendal. Sebanyak 2.500 pencari kerja terdaftar mengikuti proses seleksi. Namun jumlah kebutuhan tenaga kerja yang dibuka hanya 500 posisi. Program ini menjadi inovasi yang mempertemukan langsung pencari kerja dengan perusahaan di lokasi yang strategis tanpa harus mendatangi kantor perusahaan satu persatu. Sebelum kegiatan dimulai, sosialisasi telah dilakukan melalui pemerintah desa dan kelurahan. Pendaftaran dilakukan secara daring dan proses seleksi berlangsung di tempat. Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan kerja yang difasilitasi pemerintah daerah. Kegiatan kita di Kecamatan Kendal hari ini adalah kegiatan untuk pelaksanaan relasi kerja. Relasi kerja adalah merupakan rekrutmen dan pelatihan siap kerja bagi warga Kendal dan sekitarnya. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan untuk percepatan penanganan pengangguran yang ada di Kabupaten Kendal, dalam hal ini percepatan untuk penyerapan tenaga kerja, di mana kita kolaborasi dengan beberapa pelaku usaha yang ada di kawasan industri Kendal, juga dengan pihak kecamatan dan desa. Jadi untuk agenda ini kita kolaborasi dengan 4 perusahaan, jadi perusahaan Matahari Tire Indonesia, kemudian Poligroup, PT Eklat, dan PT Sitoy. Pendaftarannya sudah ada berkisar 2.500, kemudian kita seleksi administrasi yang mendekati kualifikasi dari perusahaan, kurang lebih ada yang lolos berkisar
400 hingga 500 ya. Mas kerja pelatihan di sini adalah pelatihan siap kerja. Jadi kita fasilitasi perusahaan, kemudian yang bertanggung jawab untuk melatih adalah dari pihak perusahaan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Kendal untuk menekan angka pengangguran yang tercatat lebih dari 32.000 orang pada tahun 2024. Enaknya daftar lewat seperti ini gimana? Dengan daftar seperti ini jadi cepat untuk itu dipanggilnya. Langsung wawancara gitu ya? Iya. Kalau yang itu yang daftar sendiri? Kalau daftar sendiri kayak kalau ngeling itu lama banget dipanggilnya Pak. Terus menunggunya juga lama banget. Program relasi kerja terbukti menjadi solusi nyata bagi pencari kerja yang selama ini kesulitan mendapatkan kepastian kerja dari perusahaan. Kegiatan ini direncanakan akan terus berlanjut di masa mendatang. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Rembang menargetkan pemasangan 438 titik lampu penerangan jalan umum atau LPJU pada tahun ini. Langkah ini sebagai respon terhadap keluhan warga terkait minimnya penerangan seperti yang terjadi di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori. Inilah kondisi jalan di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang saat malam tiba. Gelap gulita tanpa adanya penerangan jalan. Situasi ini sudah lama dikeluhkan warga karena dapat membahayakan pengguna jalan dan menghambat aktivitas malam hari. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang menargetkan pemasangan LPJU di 438 titik yang tersebar di seluruh kecamatan pada tahun ini. Perencanaan teknis telah disusun sejak 2024 dan dokumen detail engineering design atau DED pun telah rampung serta siap ditindaklanjuti. Kepala Dinas Perhubungan Rembang, Drupodo, menyatakan bahwa dari hasil musrenbang dan kebijakan pimpinan, kekurangan penerangan jalan ini diharapkan dapat terrealisasi pada tahun ini. Sebagian besar komponen lampu sudah tersedia, namun masih ada kekurangan pada elemen penunjang seperti tiang dan stang pipa. Untuk efisiensi, Dishub juga akan memanfaatkan tiang milik PLN di beberapa titik. Hampir di semua kecamatan, soalnya misah-misah. Dan itu DED-nya sudah jadi tahun kemarin. Sehingga kami nggak bisa merubah lagi eman-eman. Sudah, karena itu dari hasil musrenbang, dari kebijakan pimpinan, nanti biar dilaksanakan. Kekurangannya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya ada anggaran. Anggaran sesuatu ya. Yang tahun ini anggarannya berapa? 3,190. 3 miliar 190 juta. Iya, saya menunggu dok perubahan karena begini. Biar ada sinkronisasi mulai RKPD, UAPPAS, dan RAPPD. Jadi dulu itu munculnya setelah evaluasi gubernur. Saya hati-hati, mulai diperiksa, tidak runtut dari RKPD, UA, RAPPD, berat nanti. berarti Pak tiangnya tuh ya Pak yang dipenuhi? Tiang sama stang. Kan sebagian ada yang menggunakan tiang dan stang. Tapi yang sudah ada tiang PLN itu biasanya di depan itu kita tinggal stangnya saja. Ia menambahkan bahwa Dinas Perhubungan telah mengusulkan anggaran sekitar 3 miliar rupiah dalam APBD perubahan tahun ini. Program ini kini menunggu sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RKPD, KUA PPAS, hingga RAPBD. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Untuk mendongkrak potensi produk lokal, Bupati Sudewo mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk bangga dan aktif mengonsumsi produk buatan lokal. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya mendorong perputaran roda perekonomian daerah. Kabupaten Pati punya potensi yang sangat besar sebagai Bupati Sudewo mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan dan mengonsumsi produk lokal asal Kabupaten Pati. Dengan begitu, UMKM di wilayah ini dapat terus hidup dan memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk dukungan nyata, ia telah menginstruksikan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati untuk mendata seluruh produk makanan yang dihasilkan dari masyarakat lokal. Pemerintah kabupaten juga akan membantu pemasarannya sehingga produk-produk tersebut dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan berdampak langsung pada geliat ekonomi lokal. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam kegiatan pelatihan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Pati yang digelar pada Kamis 26 Juni lalu. Kegiatan ini dihadiri ratusan pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati. Menjadi program unggulan kami bahwa masyarakat Pati seyogianya memakai produk-produk Kabupaten Pati sendiri. Jangan membiarkan produk Kabupaten Pati untuk tidak dikonsumsi. Sudewo berharap dengan perbaikan di segala lini dan dorongan dari seluruh masyarakat, pembangunan di berbagai sektor dapat tercapai, terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi daerah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kudus resmi meluncurkan aplikasi terpadu bernama Kudus Sehat. Aplikasi ini menghadirkan berbagai layanan publik dalam satu platform digital. Dengan mengusung slogan "Satu Genggaman Sejuta Kemudahan", aplikasi ini diharapkan menjadi terobosan baru dalam pelayanan publik berbasis digital.
bertempat di Pendopo, Kabupaten Kudus pada Kamis sore 26 Juni, bertepatan dengan doa bersama menyambut 1 Muharram, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris secara resmi meluncurkan aplikasi Kudus Sehat. Aplikasi ini merupakan inovasi layanan terpadu yang menggabungkan berbagai fitur, mulai dari pengurusan perizinan, informasi kesehatan, hingga layanan pariwisata dalam satu platform digital. Melalui Kudus Sehat, masyarakat kini dapat mengurus berbagai jenis izin secara praktis, mulai dari IMB, PPG, SLF, izin tenaga kesehatan, hingga layanan usaha perdagangan dan LPSE. 447 ya, Kabupaten Kudus meluncing aplikasi Kudus Sehat. Ini ada beberapa program atau aplikasi untuk mendekatkan kepada masyarakat. Masyarakat bisa wadur, bisa tanya tentang kondisi rumah sakit ya, termasuk CCTV juga bisa ya. Sudah dibuka belum? Sudah dibuka. Oke. Ini dalam rangka kita mendekatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga aplikasi ini kan memang sudah menjadi tantangan kita ya, kebutuhan kita di tahun-tahun sekarang ini. Kayak gitu. Interaksi langsung pada masyarakat dan respon cepat untuk OPD untuk menanggapi ketika masyarakat membutuhkan bantuan atau laporan-laporan. Ini kan berarti semua OPD nanti akan jadi satu di aplikasi itu. Iya. Kalau OPD yang sekarang masih punya aplikasi sendiri nanti gimana? Diintegrasikan dan silakan nanti koordinasi dengan Kominfo, kita nanti akan jadikan satu. Seperti ini kan ada untuk apa? Bisa ya, jika masyarakat daerah Jember macet ya, nanti cari jalan alternatif atau banjir dan sebagainya ya. Layanan kesehatan, layanan BPJS, layanan Adminduk ya, perizinan ya, termasuk mungkin informasi lain ya. Harapannya Pak dengan launching aplikasi Kudus Sehat ini Pak? Dengan aplikasi ini kan kita tahu tentang kondisi keinginan masyarakat ya, lewat laporan-laporan, dan masyarakat bisa menggunakan aplikasi ini secara keinginannya ya, sesuai kebutuhannya. Ini kan bisa lewat iOS, bisa lewat apa di Play Store. Berarti kalau yang punya iPhone ya bisa, yang punya di luar iPhone juga bisa ya, Di dalamnya itu kan ada LPSE, lelang, dan itu tidak hanya sekedar melihat, atau mungkin masyarakat katakanlah pelaku usaha yang ingin masuk itu juga bisa. Nanti kalau memang kita juga nanti perizinan itu kan masih menjadi catatan kita bersama ya. Artinya nanti kita juga di PU ini kebanyakan yang ditanya itu masalah IMB, PBG, LSF dan lain sebagainya. Nanti dari PU tak suruh buat kedai, kemudahan perizinan sehingga masyarakat bisa mudah ketika melakukan perizinan. Terutama yang dulunya nggak punya IMB, itu ada existingnya, terus mereka bisa melakukan perizinan lewat PBG-nya. SLF dari PU tidak boleh menunjuk rekanan. Silahkan dari pemohon bebas memilih rekanan-rekanan yang sudah memenuhi syarat gitu ya. Tak hanya perizinan, aplikasi Kudus Sehat juga menyediakan fitur laporan masyarakat serta akses pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, katalog elektronik, dan toko daring Gebyo Kudus. Bupati Sam'ani menambahkan aplikasi ini dirancang untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kualitas layanan publik. Aplikasi Kudus Sehat kini sudah tersedia di Play Store baik untuk pengguna Android maupun iOS. Masyarakat diimbau untuk mulai bertransisi ke layanan digital sebagai bagian dari transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih modern.
Pemerintah Kabupaten Kudus berharap aplikasi ini menjadi terobosan dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding mengunjungi Universitas Maritim Amni Semarang pada Kamis 26 Juni lalu. Dalam kunjungannya, ia memberikan kuliah umum sekaligus memotivasi para taruna agar tidak ragu bekerja di luar negeri yang dinilainya memiliki banyak keuntungan, salah satunya dari sisi penghasilan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding hadir di Universitas Maritim Amni Semarang pada Kamis 26 Juni 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk mengisi kuliah umum sekaligus meninjau model vokasi dan kurikulum kampus yang berkaitan langsung dengan kebutuhan tenaga kerja sektor maritim. Ia menyampaikan bahwa kementeriannya kini juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan awak kapal, baik kapal niaga maupun kapal perikanan. Usai melakukan peninjauan, ia menilai bahwa kampus Amni sudah sangat siap mencetak lulusan berkualitas. Hal ini terlihat dari sertifikasi taruna yang sudah diakui secara internasional, penerapan standar IMO atau International Maritime Organization, serta kesiapan mental para taruna. Dalam kuliah umumnya, ia juga mendorong para taruna untuk mempertimbangkan bekerja di luar negeri setelah lulus. Menurutnya, peluang kerja di luar negeri sangat menjanjikan secara finansial. Ia menyebut gaji pelaut terendah di luar negeri pada tahun 2026 mendatang diperkirakan mencapai 11,2 juta per bulan. Artinya, penghasilan 1 bulan di luar negeri bisa setara dengan 3 bulan bekerja di dalam negeri. Hari ini saya sengaja berkunjung ke Amni Semarang untuk memberi kuliah umum. Yang kedua, melihat lebih dekat model vokasi atau model kurikulum seperti apa. Karena di Kementerian Pekerja Migran hari ini itu juga ada kewajiban untuk ikut mengelola awak kapal, baik niaga maupun perikanan. Makanya di direktur kami ini ada direktur awak kapal. Nah, untuk itu kita lihat seperti apa sebenarnya. Rupanya Amni ini sudah sangat bagus ya, karena satu sertifikasi yang ada di sini ini sudah rekognisi itu sudah diakui atau sama dengan beberapa negara tujuan, dan itu standar IMO. IMO itu International Maritime Organization. Yang kedua, secara mental mereka sudah siap. Yang ketiga, pendidikan bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi saya tadi sudah meminta pada tim Dirjen, tim direktur untuk segera ada MOU dan PKS dan kerjasama dengan Amni supaya potensi-potensi ini kita salurkan segera ke luar negeri. Dan tadi saya tanya setelah dapat kuliah umum itu lebih dari 50% mau berangkat ke luar negeri bekerja. Kira gitu. Pak, tadi soal ajakan untuk bekerja di luar negeri, Pak, mungkin bisa disampaikan kembali untuk ya, ajakan ke luar negeri ini kan memang kita lakukan karena begini, satu ya, gaji standar terendah, jabatan terendah pelaut atau yang bekerja di kapal, gajinya saja standar internasional 11,2 juta. Itu artinya sama dengan bekerja 4 bulan di Semarang. Ya kan? Ya kan? Yang kedua, kalau dia bekerja di luar negeri, dia dapat pengalaman. Dia dapat ilmu baru. Dia mengadaptasi cara kerja profesional negara-negara lain seperti Eropa. Dia membangun jaringan. Dan yang terpenting dia melatih mental dan kepemimpinannya di sana. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal bekerjasama dengan BP Tapera dan Bank Jateng
menggelar sosialisasi program pembiayaan perumahan bagi guru, tenaga kesehatan, dan buruh. Program ini merupakan bagian dari gerakan nasional 1 juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Sosialisasi program pembiayaan perumahan digelar di Pendopo, Kabupaten Kendal. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam percepatan realisasi rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Target utama program ini adalah guru, tenaga kesehatan, dan buruh di wilayah Kendal. Alhamdulillah kami sudah disupport dari pemerintah pusat, dari Kementerian PKP dan dari BP Tapra. Jadi 20.000 ini harus segera kita habiskan dan kami sangat disupport oleh pemerintah daerah di seluruhnya di Jawa Tengah, termasuk di Kendal ini dengan Pak Nur Hasim, dengan Bu Bupati. Dengan ada sosialisasi ini salah satunya ke tenaga ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan juga ASN, serta dari pekerja untuk di sektor swasta. Subsidinya kita ada uang muka itu sekitar 1%. Kemudian ada juga suku bunga yang menarik, itu 5% per tahun sampai jangka waktu tenor. Dan kalau dihitung angsurannya kurang lebih 1,3 juta ya. Dan itu sangat memudahkan, dan memang daripada kita ngontrak mungkin ataupun kos 800.000 gitu ya setiap bulan, ya mending kita mengangsur rumah supaya nanti kita sudah punya rumah untuk anak-anak kita nantinya. Jawa Tengah mendapat kuota 20.000 unit rumah, dan pemerintah Kabupaten Kendal ingin memastikan warganya tidak tertinggal. Harga rumah hanya Rp166 juta dengan uang muka 1% dan bunga tetap 5%. Cicilan per bulan sekitar Rp1,3 juta dengan masa tenor sampai 20 tahun. Mencoba dari 20.000 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, kita kejar-kejaran. Semoga kita dapat bisa banyak, termasuk panjenengan boleh kok ngambil rumah ya Pak ya, boleh. Jadi boleh tidak hanya ASN tapi juga termasuk pekerja di KIK maupun non formal sebenarnya bisa juga ya Pak ya, semuanya boleh. Semua orang boleh punya rumah, masalahnya gitu. Harapan kita memang, mimpi kita di Kabupaten Kendal semua keluarga itu punya rumah yang layak seperti itu. Dan ini langkah kita setelah nota kesepakatan ditandatangani, kita cepat-cepatan untuk bisa memperoleh kuota itu bisa direalisasi di Kabupaten Kendal. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyatakan siap memfasilitasi masyarakat dalam proses pendaftaran hingga realisasi agar program ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Untuk rumah subsidi dari BP Tapra dan juga bekerjasama dengan Bank Jateng, ini Kendal ini kan baru sosialisasi yang kedua. Kemarin yang pertama se-Jawa Tengah, kemarin Kota Semarang, kemudian Kendal. Dan karena kuota untuk Jawa Tengah itu hanya 20.000, tentunya kan tadi juga disampaikan dari Tapera, kemudian Bank Jateng juga, ya ini cepet-cepetan. Karena itu kami berharap nanti melalui Pak Hasim ya, melalui Pak Hasim juga ya, data-data yang di ASN yang belum, terus kemudian yang diminta dari BP Tapra nanti akan kami ajukan, yang tentunya nanti kemudian memudahkan ini. Dan harapan kami untuk ASN di Kabupaten Kendal untuk membantu juga ini, untuk memberikan peningkatan kinerja. Kalau mereka sudah mempunyai rumah sendiri, otomatis kan nanti akan nyaman. Kalau selama ini mungkin masih kos, mungkin atau masih belum menumpang atau gimana, kan itu biasanya nanti mempengaruhi juga ya, dan tentunya juga ini kan untuk peningkatan ekonomi juga. Program ini tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tapi juga mendukung peningkatan produktivitas ASN dan pekerja. Karena ketika memiliki rumah sendiri, hidup akan lebih tenang dan stabil secara ekonomi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Bagus sih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Warga Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro yang terletak di lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, melestarikan tradisi unik dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram atau 1 Suro pada Jumat 27 Juni. Masyarakat mengarak puluhan gunungan hasil bumi keliling desa, lalu menggelar ritual pendam kepala sapi sebagai bentuk rasa syukur atas melimpahnya hasil panen, serta sumber mata air yang terjaga dengan baik. Kepala sapi dan puluhan gunungan hasil bumi diarak keliling desa dengan diiringi kreasi dan kesenian budaya, hingga puncaknya berada di lokasi wisata hutan bambu Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jumat siang 27 Juni. Tradisi menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah atau 1 Suro di wilayah setempat digelar meriah dan menyita perhatian masyarakat. Rangkaian ritual tersebut diawali dengan gebiar kreasi dan kesenian tradisional tari oleng, kemudian sesepuh desa melakukan ritual doa yang diteruskan dengan ritual pendam kepala sapi yang dimaksudkan untuk merawat sumber mata air. Dan kegiatan ini merupakan suatu wujud syukur bagi rakyat Sumbermujur atas sumber air yang melimpah, atas pertanian juga yang melimpah, produksi yang melimpah begitu. Selain itu, ini adalah merupakan wujud kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Desa Sumbermujur dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari semua hambatan yang menjadi penghalang Desa Sumbermujur. Ya ikut menikmati suasananya ini loh, meriah. Terus juga bisa bisa tahu kalau memang harus seperti ini untuk menyambut hari tahun baru Tahun Muharram ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ditutup dengan rebutan puluhan gunungan hasil bumi yang disertai pesta pora saling lempar hasil bumi sebagai tanda kegembiraan atas kesuburan tanah dan melimpahnya hasil panen. Tradisi ini juga menjadi ajang silaturahmi antar warga untuk terus hidup berdampingan dan guyub rukun.
Kapal perang milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Richmond kini berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga 1 Juli mendatang. Dalam kesempatan ini, Komandan Kapal Richard Kemp akan membagikan cerita di balik visi berlabuhnya HMS Richmond di Indonesia serta rencana latihan bersama NATO. Kapal perang milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Richmond berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga 1 Juli mendatang. Kunjungan HMS Richmond ini disambut baik oleh pemerintah Indonesia dan menunjukkan komitmen Inggris dalam membangun kemitraan yang kuat dengan Indonesia, seperti memperdalam hubungan diplomatik, ekonomi, dan keamanan. Richard Kemp terkesan atas sambutan Indonesia. Ia mengaku sambutan yang diberikan merupakan terbaik yang pernah diterimanya. Ia bercerita kepada Antara seputar misi hingga persiapan pergantian kapal fregat di tubuh AL Inggris. So we've come from the UK. We left in April this year and made our way through the Mediterranean. We did a lot of trials and training there with the task group, with HMS Prince of Wales, and many of the other nations have contributed ships to that task group. And then having come through the Suez Canal and across the Indian Ocean, we've also interacted with warships from several different nations, including India. And it was great to be met outside Indonesian waters by one of your warships as we made our way into Jakarta as we came here from Singapore, which is our previous port visit. Yeah, I mean, we've got NATO allies with us permanently within the task group. We've got ships from Canada and Norway and Spain, and the Spanish ship is here today in the port as well with us, which is great. And we're training with them on a daily basis, and we're fully integrated as one international task group. As we go around the world and make our way down to Australia next for a large exercise where we'll be exercising the carrier strike group's capabilities in full, we're operating with warships from New Zealand and Australia who'll be joining Prince of Wales when she sails from Singapore later on in the week. And we'll be continuing to work with them for several weeks, and as we go around further up towards the northern hemisphere again, we'll be continuing to work with our allies up there as well. The exercise that we'll be doing next is off Australia, and we'll be utilising all the capabilities within task group. So the carrier obviously has the F-35B jets that conduct strike operations and many other things as well. But all the ships in the task group bring something to the party, normally in defence of the aircraft carrier, so we can get it to where we need it to be safely, protect it from any threats that might exist, and then it can do what it needs to do, which is project that power to where it needs to be. So I have two views. My heart loves Richmond, and I love the ship, and I've been on here for many years. This is my second tour. But she is an old ship. She's 30 years old. It was her birthday last week, which we celebrated on here with a cake. But she's been updated over the years many, many times. The radar on here will be going into the Type 31. The missiles that we have on here, which we used last year and we know they work really well, are going into Type 31 and into the Type 26. So lots of the capabilities in this ship have been tested on here. She's been updated and modernised over her 30 years of service to still be relevant today. Yes, she needs to be replaced. We can't keep ships forever. Salt water and steel isn't always the greatest combination, we know that. And that's great. I look forward to those ships coming online, and there'll be a step up in capability. But of course I'll be sad to see Richmond go, where she's done a lot of hard work over the years. Yes, so they'll be put onto other ships. So other Type 23s will remain in service, and they'll either move to those ships, or they'll take the skills and training that they've got, which is absolutely world class, and then they'll go to other ships in the Royal Navy, whether those are ships that are already in service, such as HMS Prince of Wales, or they could move on to the new Type 26 and Type 31s that are now emerging from build in Scotland. Momentum yang tak kalah penting dalam lawatan ke Indonesia
terdapat forum bisnis antar industri, di mana sejumlah perusahaan Inggris terkemuka akan datang ke kapal untuk berbicara tentang bagaimana mereka dapat mendukung penguatan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan antar dua negara. Royal Marines Band Portsmouth, marching band marinir asal Inggris, turut memeriahkan perayaan ulang tahun ke-498 Jakarta yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Juni lalu. Penampilan mereka dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang dengan senang hati meminta agar lagu Yesterday dari The Beatles diputar sebagai bagian dari acara tersebut. Marching Band Marinir Inggris Royal Marines Band Portsmouth meramaikan suasana Jakarta dengan menampilkan sejumlah lagu di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat 27 Juni. Penampilan tersebut dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy. Pramono mengatakan penampilan Royal Marines Band ini menjadi rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta sekaligus ulang tahun Raja Charles III yang diselenggarakan Kedutaan Besar Inggris Jakarta dengan Pemprov Jakarta. Kepada awak media, Gubernur mengaku sempat meminta Royal Marines Band untuk memainkan lagu favoritnya, yaitu Yesterday dari The Beatles. Ini menunjukkan bahwa hubungan yang sungguh sangat baik antara Inggris, Kerajaan Inggris dengan pemerintahan Indonesia dan tentunya juga dengan Jakarta, karena acara ini diadakan dalam rangka menyambut 498 tahun ulang tahun Jakarta yang diinisiatifin oleh Kedutaan Inggris. Saya merasa tersanjung, tadi dimainkan secara khusus satu lagu Yesterday. Itu adalah lagu kesukaan saya dan saya secara khusus ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Dubes dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini akan terus tetap dibina. Kunjungan Royal Marine Band ini adalah bagian dari kemitraan strategis antara Inggris dan Indonesia, khususnya dalam rangka pertahanan. Pramono menyampaikan dirinya terus berupaya menjadikan Jakarta sebagai kota global, salah satunya bekerja sama di bidang pendidikan dengan Nottingham University di Inggris. Sebanyak 265 peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat unjuk kebolehan dalam Festival Pencaksilat Seni 2025 yang berlangsung di Kota Bogor, Jawa Barat. Pencaksilat seni Ibing yang merupakan bagian dari budaya tradisional Sunda menggabungkan gerakan bela diri dengan elemen tari dan musik, menonjolkan keindahan gerak dan estetika dalam pertunjukannya. Sebanyak 265 peserta dari berbagai daerah di Jawa Barat menampilkan seni Ibing Pencaksilat dalam Festival Pencaksilat Seni Rivera Cup 2 2025 di Kota Bogor, Jumat 27 Juni. Kegiatan ini sebagai bagian dari seni tradisional Sunda, di mana Ibing Pencaksilat menggabungkan gerakan bela diri dengan unsur tari dan musik, menekankan keindahan serta estetika dalam pencaksilat. Adapun para peserta berasal dari berbagai wilayah, seperti Depok, Bandung, Cianjur, hingga Sukabumi. Mereka menampilkan jurus khas masing-masing perguruan dipadukan dengan musik tradisional. Ketua penyelenggara Festival Pencaksilat Seni Rivera Cup 2 2025, Novita, menyampaikan festival ini terbuka untuk semua kelompok usia. Teknik jurusnya itu memperagakan dari jurus khas perguruannya sendiri dan kita itu seni Ibing festival, jadi memperagakan jurus tradisi perguruan masing-masing dengan iringan musik. Musiknya dari usia dini, pra remaja, dewasa, dan pembina sesepuh juga ada.
Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut mengatakan pencaksilat bukan hanya warisan budaya Indonesia, tapi juga sudah berkembang pesat di tingkat global. Ia mengungkapkan pentingnya menjaga dan mengembangkan pencaksilat, khususnya melalui jalur seni seperti ibing. Kalau tidak kita lestarikan, tentu lama-lama akan punah. Nah, Bogor tentu memberikan perhatian kepada pencaksilat, bukan hanya tanding prestasi, tetapi juga seni, ibing dan lain sebagainya. Insya Allah kita selalu dukung. Diketahui dalam festival ini seluruh peserta memperoleh medali sebagai bentuk apresiasi, sementara panitia juga menyiapkan piala tetap dan penghargaan untuk penampilan terbaik. Sertifikat kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai pendukung prestasi pendidikan non-akademik bagi para peserta. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Programnya saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan Yayasan Kanker Indonesia dan Yayasan WuCare Indonesia menggelar acara Stomach Care Week 2025 pada 27 hingga 28 Juni di IPB International Convention Center. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial dan memperkuat layanan kesehatan inklusif bagi penyandang ostomed, yaitu individu yang hidup dengan stoma atau lubang buatan di perut untuk mengalirkan limbah tubuh ke kantong khusus di luar tubuh.
Hadir ya. Pemerintah Kota Bogor bersama Yayasan Kanker Indonesia (YKI) dan Yayasan Wound Care Indonesia menggelar Stoma Care Week 2025 pada 27 hingga 28 Juni di IPB International Convention Center, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang osteomate. Stoma adalah lubang buatan di tubuh yang dibuat melalui prosedur bedah untuk mengalirkan limbah tubuh, umumnya bagi pasien pasca operasi kanker kolorektal. Kondisi ini membuat penyintas yang disebut osteomate perlu menggunakan kantong stoma sebagai alat bantu dalam kehidupan sehari-hari. Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyatakan pasien osteomate merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus karena mereka hidup dengan kondisi kesehatan yang berbeda dari masyarakat umum, terutama setelah menjalani pengobatan kanker. Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Bogor turut meluncurkan Osteomate Card, yakni kartu identitas khusus bagi penyandang osteomate yang dapat dikenakan sebagai penanda untuk mendapatkan perhatian di ruang publik, termasuk saat menggunakan transportasi umum. Ini juga sebagai bagian dari menimbulkan pemahaman bagi kita semua bagaimana sesungguhnya para osteomate ini diperhatikan, dan juga ada hal-hal yang barangkali perlu informasi-informasi, panduan-panduan bagaimana kemudian mengelola osteomate ini. Kegiatan Stoma Care Week 2025 turut diisi dengan berbagai diskusi edukatif seperti pemeriksaan kesehatan, pelatihan perawatan stoma, serta penyaluran bantuan alat bantu kantong stoma bagi para penyandang osteomate dari berbagai daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendukung penuh langkah Kementerian Kehutanan yang menutup 9 lokasi ilegal di kawasan Taman Wisata Alam Megamendung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Rabu lalu. Gubernur Sumber Mahyildi Ansarullah menyatakan bahwa tindakan ini merupakan langkah preventif untuk meminimalisasi dampak negatif di masa depan terhadap kawasan konservasi tersebut. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah mendukung langkah Kementerian Kehutanan yang menutup penuh 9 titik lokasi ilegal yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Megamendung, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Saat ditemui usai Muktamar AIPKI 2025 di Padang, Jumat 27 Juni, Mahyildi mengatakan penindakan yang dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan merupakan langkah preventif yang dilakukan pemerintah untuk meminimalkan segala risiko dan dampak di kemudian hari. Terlebih sebelum langkah penindakan, sejumlah prosedur pemberitahuan kepada masyarakat di kawasan itu juga telah dilakukan. Salah satunya larangan melakukan aktivitas apapun di kawasan itu pasca bencana alam yang terjadi pada Mei 2024 lalu. Selain itu, jika melihat dari dampak yang ditimbulkan pasca bencana 2024, Mahyildi menilai kawasan seluas 12,5 hektar itu harus segera dipulihkan, agar ke depan jika bencana serupa kembali terjadi, risiko kerusakan fasilitas umum akibat bencana alam dapat diminimalkan, serta korban jiwa dapat dihindari. Itu kita punya provinsi mendukung penegakan peraturan-peraturan dalam rangka untuk keamanan, dalam rangka untuk kenyamanan, dalam rangka untuk mengurangi risiko-risiko ya terhadap kejadian. Karena apalagi itu kejadian yang di lokasi itu kan sudah bukan hanya sekali ini, sudah terjadi beberapa puluh tahun sebelumnya. Nah untuk itu tentu ini akan berulang. Nah maka dalam hal ini ketegasan perlu dilakukan. Terkait adanya penolakan dari masyarakat, mantan wali kota Padang itu menyebut pihaknya terbuka untuk bermusyawarah serta siap membantu masyarakat yang terdampak penutupan aktivitas di kawasan itu dengan beralih ke perhutanan sosial yang berada di luar kawasan TWA Megamendung. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penambahan jumlah fakultas kedokteran di Universitas Dalam Negeri. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti-Saintek Khairul Munadi mengungkapkan bahwa pihaknya akan membentuk satuan tugas dan tim kelompok kerja untuk mempercepat peningkatan jumlah dokter di Indonesia.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek segera menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penambahan jumlah fakultas kedokteran di kampus-kampus dalam negeri serta mewujudkan Indonesia Sehat 2045. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikti-Saintek Khairul Munadi di Padang, Sumatera Barat pada Jumat 27 Juni menyebutkan salah satu langkah yang segera dilakukan ialah membentuk satuan tugas dan tim kelompok kerja untuk mengakselerasi peningkatan jumlah dokter di tanah air. Satuan tugas yang dibentuk nantinya bertugas memberikan masukan dan rekomendasi terkait regulasi-regulasi apa saja yang perlu disederhanakan, yang harapannya tidak hanya menambah jumlah dokter di tanah air, tetapi kualitas SDM tenaga kesehatan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Kalau kita punya generasi emas 2045 berarti ini Indonesia Sehat 2045 gitu ya. Tapi tentu saja peningkatan akses yang disampaikan ya secara umum juga akan kita barengi dengan memastikan mutu juga terjaga, karena apapun kalau untuk kesehatan ini akan sangat berpengaruh ya pada bagaimana menangani manusia ya. Jadi tidak mungkin aspek mutu itu diabaikan. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia AIPKI Budi Santoso mendukung arahan Presiden untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di tanah air. Menurutnya ada beberapa aspek utama yang harus segera dirumuskan menindaklanjuti arahan kepala negara tersebut, terutama terkait distribusi dokter spesialis di tanah air. Jadi produksi plus distribusi. Bagaimana melibatkan distribusi ini di dalam proses pendidikannya? Ya asalnya ya putra daerah atau mereka-mereka yang berasal dari luar daerah, tapi mereka sanggup untuk berdinas, bertugas nantinya setelah lulus jadi dokter spesialis di daerah-daerah tersebut. Lebih lanjut, Budi Santoso mengingatkan agar nantinya fakultas kedokteran yang baru berdiri harus mampu menghasilkan kualitas lulusan yang sama seperti fakultas kedokteran yang telah lama eksis. Karena saat ini sangat memungkinkan untuk menambah 165 program studi spesialis yang nantinya akan diisi lebih dari 4.300 mahasiswa program pendidikan dokter spesialis PPDS terhitung dari tahun 2025 hingga 2028. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti merespon positif permintaan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah mengenai rencana pendirian sekolah pilot di Aceh. Abdul Mukti menyatakan bahwa pendirian sekolah pilot sangat relevan dengan kebutuhan masa kini, terutama mengingat pesatnya perkembangan industri transportasi udara di Indonesia. Aceh pun dinilai memiliki potensi besar untuk merealisasikan rencana tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menyambut permintaan Wakil Gubernur Aceh Fadlullah terkait pendirian sekolah pilot Sumatera di Provinsi Aceh. Usai peletakan batu pertama pembangunan gedung SMK Muhammadiyah di Banda Aceh Jumat 27 Juni, Abdul Mukti mengungkapkan pendirian sekolah pilot tentunya sangat relevan dengan kebutuhan saat ini di tengah pertumbuhan industri transportasi udara di tanah air. Menurut Mukti, Aceh memiliki potensi besar untuk mendirikan sekolah pilot karena telah memiliki fasilitas pendukung seperti SMK penerbangan, 5 unit pesawat udara latih tipe Cessna C172 dan C402, serta sudah menyiapkan lahan seluas 27 hektar, sehingga diharapkan pendirian sekolah pilot di Aceh mampu melahirkan calon pilot yang siap bekerja, tidak hanya di dalam namun juga luar negeri. Sekarang kan memang didorong agar SMK-SMK itu para lulusannya, istilah kita tuh sekarang BMW ya. BMW itu bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Istilahnya itu. Jadi lulusan SMK itu kita harapkan bisa bekerja, sehingga kalau ada pilot ya sudah jelas ya, kalau itu memang bisa kita wujudkan, wilayah dan peluang kerjanya sangat besar. Apalagi pilot Indonesia ini terkenal sebagai pilot profesional dan pemberani juga. Mendikdasmen juga menegaskan pendidikan merupakan salah satu prioritas nasional dan menjadi fokus pemerintah saat ini. Apalagi pemerintah akan melakukan revitalisasi dan rehabilitasi 10.440 sekolah di seluruh Indonesia dan sebagian ada di Aceh.
dengan 2 prasasti atau Dwi Prasasti. Demikian Lingkar Pagi kali ini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Anita Nawang mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.